Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diperkenankan Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, apa yang disebut dengan lamaran. Feng Shui kita dengar selama ini sangat menarik sekali dan sangat banyak orang, terutama kalangan Tionghoa yang percaya tentang hal ini. Jadi malam ini kita boleh belajar kebenarannya, bagaimana pandangan Alkitab tentang Feng Shui, apakah Feng Shui itu ilmiah, dan sedangkan Alkitab memandang itu secara apakah itu mistik atau tidak, nanti mungkin akan dipaparkan oleh pembicara kita. Jadi pembicara kita malam hari ini yaitu Reverend Sucipto Utomo. Beliau berada di Singapura dan saat ini melayani di metodis yang ada di Singapura. Jadi cara singkat biografinya, beliau saat ini mengelola sebuah organisasi WCRD ya, WCRD. Nah, organisasi ini bergerak di bidang pembiayaan studi teologi untuk hamba-hamba calon-calon hamba Tuhan ya, dan juga hamba Tuhan yang ada. Dan di samping itu juga ada menerbitkan beberapa buku teologi yang juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, tugas beliau nanti selanjutnya mungkin akan beliau menambahkan yang lebih detail lagi. Nah, beliau juga pernah membawakan seminar kita di Zoom juga sebelumnya, yaitu tradisi Tionghoa, dan juga pertama kali kita berjumpa, yaitu pada saat kita mengadakan seminar pertama kali, yaitu tentang bagaimana menjadi keluarga yang tangguh di masa pandemi ini. Nah, saya rasa tidak asing lagi untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai. Mari kita sama-sama berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang di surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapak, karena perkenan-Mu dan anugerah-Mu. Oleh karena itu kami senantiasa diberkati dengan kesehatan, dan pada malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami boleh melihat, bagaimana kami boleh mengetahui, bagaimana kami boleh mengalami, dan bagaimana kami boleh mengimani firman kebenaran-Mu ini ya Bapa. Sehingga nantinya apa yang dipaparkan oleh pembicara itu boleh memberkati kami semuanya, dan Engkau juga memakai pembicara yang ada, tambahkan hikmat dan bijaksana, dan Roh boleh bekerja di dalamnya. Sertailah kami ya Bapa dari awal hingga akhir acara kami ini, untuk segala fasilitas, baik jaringan internet, Engkau yang memberkati, dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan, Reps. Puji Tuhan, kita dapat bertemu di webinar ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk semua peserta webinar. Tadi saya sudah lihat beberapa orang yang saya kenal. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk MDC untuk Boksur Rosita, Contoh Albert, dan segenap majelis juga yang telah dengan murah hati ini mensponsori daripada seminar kita ini atau webinar kita yang ketiga kalinya. Jadi kali ini topik kita sangat menarik mengenai Feng Shui dan peramalan. Dan ini di mana-mana di dunia ini terdapat, di Malaysia, Singapura, dan bahkan negara yang begitu maju Singapura itu membangun sesuatu itu masih menggunakan konsep daripada Feng Shui ini. Jadi saya akan membagikan dari awal mengenai Feng Shui di China, dan kita akan melihat The Forbidden City. Dan juga saya akan membagikan juga Feng Shui secara kontekstual yang saya pernah dengar pada saat saya di Batam. Dan kita juga melihat dari tiga tempat ini secara kontekstual. Ya, kita melihat prinsip-prinsipnya dan kita mulai. Apabila Anda mengikuti webinar yang sebelumnya mengenai tradisi Tionghoa, di sana ada 4 kepercayaan Tionghoa. Dan salah satunya adalah Taoisme, ya. Dan Taoisme ini berpengaruh terhadap Feng Shui ini, ya. Feng Shui ya, ditulis Feng Shui dibacanya Feng Shui. Feng itu angin, Shui itu air.
Jadi pengajaran Taoisme ini sangat berpengaruh, dan Tao ini berarti jalan ya, jalan kebenaran, dan kita sering gunakan ini dan sering gunakan. Kita panggil Chuan Tao Albert, kita pakai Chuan Tao Daniel, ini Chuan Tao ini. Chuan Tao ini berarti membagikan jalan kebenaran. Jadi sering kita gunakan, dan bahkan orang yang memperkenalkan Tao ini, Lao Tse ini pun dia mengalami kesulitan untuk memberikan atau mendefinisikan apa arti Tao itu. Dia bilang, saya tidak tahu namanya, saya namakan Tao karena tidak ada nama yang lebih baik. Saya panggil dia, Tao ini, sebagai yang maha kuasa. Ini Lao Tse ya, tahun sekitar 600-an sebelum Masehi. Jadi Tao dianggap sebagai sumber utama dan sifat dasar semua ciptaan. Kemudian semua yang hidup ada Tao dan harus harmonis dengan alam. Ya. Kita masuk di sini, Qi ini. Qi adalah Tao yang beraksi atau Tao yang aktif. Qi adalah sumber kekuatan jagat raya. Qi adalah kekuatan kreatif yang keluar dari Tao. Qi adalah kekuatan dari mana yin dan yang, dan kelima unsur yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air bisa bergerak maju. Dan di bagian kanan ini sering kita lihat ini simbol Tai Chi Tu ya. Dari Tai Chi Tu ini terakhirnya orang yang memberikan diagram ini namanya Zhou Tongyi ini hidup sekitar tahun 1017 sesudah Masehi. Jadi kita bisa lihat dari diagram ini cukup menarik ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang utuh, sesuatu murni. Jadi kita lihat ini dari diagram ini, dari yang putih ini yang, tetapi di bagian putih ini ada bintik hitam. Berarti apa? Dari yang itu harus ada unsur yang, supaya semua ini stabil. Jadi ada kehidupan, ada kematian, ada pria, ada wanita, itu harus seimbang. Itu namanya yin dan yang. Kita masuk ke dalam definisi daripada Feng Shui. Jadi ada seorang bernamanya Evelyn Yip di dalam bukunya Chinese Geomancy ya. Geomancy ini sama artinya dengan Feng Shui dalam bahasa Inggris. Jadi orang yang pakar Feng Shui itu namanya Geomancer, oke? Geomancer ini. Jadi Geomancy ini Feng Shui. Dia memberikan definisi bahwa suatu praktek yang berusaha mengambil tenaga dari alam seperti angin dan udara, dari pegunungan dan bukit, dari aliran sungai dan air hujan, dan kumpulan pengaruh-pengaruh dari proses-proses alam. Jadi artinya ini orang mengambil kekuatan dari alam ini, dari angin, dari air, supaya orangnya itu mendapatkan sasaran. Di sini goalnya sasaran ini dari Feng Shui ini kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Jadi tiga hal ini menjadi sasaran mengapa orang terus mau mencari feng shui yang baik. Tiga hal ini yang mereka kejar. Kemudian kita melihat contohnya. Ini yang saya ambil dari klip di Singapura. Dan saya yakin setiap orang yang saat ini mengetahui gedung yang ternama ini, Marina Bay Sands. Dan di bagian kiri ini kita melihat ini Master Chong. Ini Suhu Chong ini dia yang memberikan pendapat ini. Bangunan-bangunan di Singapura ini dibangun kebanyakan berdasarkan Feng Shui. Jadi yang pertama kita lihat ya, ini bagian kiri ini gedung ini. Gedung ini seperti bunga teratai ya, lotus ini. Jadi dia berbentuk tangan. Air yang di dalam gedung ini terus berdaur ulang, dia tidak keluar. Jadi tujuannya ini supaya di sini tempat ini gedung yang tinggi ini ya. Ini hotel ada, kasino ada, di atasnya ini juga ada tempat untuk orang kolam renang, orang bisa berenang, dan tempat ini adalah kasino. Jadi di bagian gedung yang bagian kiri ini yang ada berbentuk bunga teratai seperti tangan manusia, gunanya adalah untuk supaya uang di kasino itu tidak keluar daripada Singapura dan tidak akan mengalir ke Batam dan Bintan. Lucu kan, Batam dan Bintan itu kan
kota yang di Indonesia. Jadi supaya uang yang di Singapura itu tidak keluar daripada uh, dari kasino ini tidak keluar daripada Singapura. Kemudian kita lihat ada 3 kubat di sini, ada dom ya, 3 kubat ini yang di bawah ini. Dan di sini Master Chong berkata bahwa ini ada 3 koin. 3 koin ini sangat berguna untuk mengusir daripada yang jahat dan membawa kemakmuran. Kemudian kita juga bisa melihat di bagian atas ini, di bagian atas ini ada pool gardennya. Di sini ada kritik. Kemudian ada Master Chong ini mengatakan bahwa garden ini memiliki air dan tanaman seperti sebuah pegunungan. Bukankah kita juga seperti perumahan kita juga memiliki air di atas? Memiliki air, dan air itu mengalir menuju ke semua daripada MICE, Meetings, Incentive, Travel, Convention, Exhibition, dan Business. Jadi di sini dibangun berdasarkan daripada konsep daripada feng shui. Kemudian kita lihat tiga daripada menara ini, mereka kelihatannya seperti tablet daripada nenek moyang yang disembah orang itu, menurut kritiknya itu. Tetapi Master Chong bilang bukan. Coba lihat secara jelas bahwa mereka kelihatan seperti tiga pejuang yang berdiri, dan mereka tuh menjaga gerbang pintu Singapura. Tablet itu lurus, tetapi bangunan ini kan menjorok. Ini bangunannya kelihatannya memang bengkok, ya. Jadi kemudian ada celah ini pun dijelaskan juga. Kalau menurut kritiknya bahwa celah tersebut membawakan kesialan ke dalam distrik finansial di hotel sana juga. Tetapi menurut Master Chong beda, karena ini sengaja supaya qi-nya itu, anginnya itu bisa masuk dan membuat tempat itu menjadi dingin. Jadi semuanya ini sebagai backer ya bagi Singapura. Jadi kita menuju ke berikutnya, kita melihat perkembangan daripada feng shui. Jadi feng shui itu sudah ada sejak 2500 sampai dengan 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi 4500 tahun yang lalu sudah ada feng shui ini. Kemudian pertama tercatat di dinasti Song ya, tahun 1960 sampai tahun 1279 sesudah Masehi. Dan feng shui itu ada 2 sekolah ya. Ada 2 sekolah ya. Yang pertama, Form and Configuration School, ini sekolah yang melihat bentuk lahan. Yang kedua itu sekolah kompas. Jadi ada 2 kompas. Kita melihat satu persatu daripada sekolah ini. Yang pertama ini sekolah yang lahan dan konfigurasi bentuk lahan ini dipercayai telah ada sejak 4 Masehi ya. Sejak 4 Masehi sudah ada, dan sekolah bentuk lahan ini mempelajari aliran daripada qi yang tahu tadi itu. Jadi qi ini tahu yang beraksi. Kemudian harus menentukan binatang-binatang rohani seperti harimau putih, naga hijau, kura-kura hitam, dan burung phoenix ya. Ini yang pertama dulu, bagian dulu. Ini corak dasar lokasi feng shui yang ideal. Ya, yang ideal di sini. Bagaimana mereka mencari tempat ideal berdasarkan bentuk lahan yang ada. Jadi ini terdapat di Cina, bagaimana mereka itu mencari tempat yang paling tepat supaya mereka bisa tinggal dan supaya mereka bisa diberkati. Jadi kita bisa melihat ini di bagian belakang ini 1 dan 2 itu adalah latar belakang daripada pegunungan. Kemudian yang 3 itu Black Turtle. Yang nomor 3 itu yang di tengah itu hanya nama saja, tetapi sebenarnya itu adalah pegunungan. Kemudian White Tiger, dia punya harimau putih, itu semua nama, tetapi itu ada bentuk-bentuknya di sini. Jadi sampai pada terakhir kita bisa melihat yang 9 ini adalah sungai kan, yang
nomor 9 ini sungai masuk. Jadi yang warna biru ini dari kiri, dari barat terus mengalir. Yang warna biru itu adalah sungai. Kemudian yang bagian tengah, yang nomor 10 itu adalah Mintang. Mintang itu adalah tempat yang paling tepat dicari. Jadi kalau kita melihat ini, mereka mencari posisi yang paling tepat itu nomor 10. Dan ini kita bisa melihat daripada gedung yang sangat tua. Namanya The Forbidden City. The Forbidden City ini adalah tempat daripada raja. Jadi istana negara seperti keraton ini dan terletak di kota Beijing. Forbidden City ini dibentuk berdasarkan dengan konsep-konsep feng shui ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan sesudah pandemi ini bisa jalan-jalan ke Forbidden City ini dan naik kapal terbang, dan dari airport hanya sekitar 50-an kilometer. Naik mobil bisa sampai ke tempat ini dan bisa melihat istana raja ini yang sudah ada tahun 1406. Ini pada saat itu dinasti Ming dan Qing. Kemudian 14 tahun kemudian, tahun 1420 mereka sudah tinggal. Ini ada tempat tinggal raja dengan keluarganya juga sebagai pusat pemerintahan juga. Jadi kita lihat bagian atasnya. Jadi bangunan ini kita lihat di bagian atas ini. Di bagian atas ini namanya Qinsang Park ya. Qinsang Park ini adalah seperti bukit dia. Jadi setiap bangunan yang ini di tengah ini harus ada, di belakang ini harus ada latar belakang pegunungan. Jadi mereka sudah buat. Kemudian di sini saya pakai saya punya cursor ini adalah aliran daripada sungai. Ini namanya Golden Water River ini ya, ini namanya. Kemudian ini semua bangunan ini menghadap kepada timur ya. Jadi belakang, utara, depan itu harus selatan. Jadi bangunan ini harus selatan. Ini memang harus mereka buat sesuai dengan prinsip feng shui. Jadi sudah lama, gedung ini sudah 600 tahunan dan memiliki sejarah yang lama dan mengikuti prinsip daripada feng shui. Ada satu yang penting di sini, raja duduknya di sini tatanya, dan tatanya juga harus dia duduk menghadap kepada selatan ya. Jadi semua ini ya mengikuti aturan daripada feng shui berdasarkan sekolah daripada Form dan Configuration School. Jadi kita melihat ini sekolah ini menggabungkan berbagai gedung-gedung sebagai lahan, dan mereka juga menghitung itu semua ukuran itu dengan meteran sendiri. Jadi mereka punya meteran feng shui juga. Jadi harus disesuaikan dengan meteran itu berapa besarnya supaya itu ideal, cocok, dan ini bisa memberkati mereka. Jadi hal ini terjadi di Cina. Tapi saat ini bagaimana hal itu terjadi di tempat lain. Jadi kita melihat itu bergerak daripada yang nyata ke virtual reality, kepada yang maya. Ini dia. Nah, kita lihat daripada ini, dari yang tadi lahan yang kita lihat yang ada itu yang di Cina sekarang diterapkan untuk orang yang meninggal yang tadi itu untuk orang hidup, istana negara. Sekarang kita bisa lihat nomor 3 ya, dari nomor 3 ini kita lihat ini Mintang. Ini kalau kita ada orang yang ikuti webinar sebelumnya, nomor 3 ini adalah titik fokus terbesar di mana pertemuan surga dan bumi, nomor 3 ini. Disinilah di tempatnya jenazah itu ditaruh. Jadi di bagian atas satu ini digambarkan seperti surga, yang bawah ini bumi. Jadi titik pusat ini di mana titik konsentrasi terbesar, dan di sana diletakkanlah tubuh jenazah orang meninggal. Dan ini 4 itu Auger Dragon itu disesuaikan, dibuat bentuk daripada bukitnya itu disesuaikan. Jadi dari yang asli itu sekarang menjadi virtual, jadi maya ya. Tetapi mereka mau tetap mendapatkan berkat juga, hanya ini dalam bentuk maya, bukan yang aslinya lagi gunung-gunungnya ya, ataupun bukitnya. Kita melihat bagian yang kedua. Kita sudah selesai dengan bagian pertama dengan contoh-contohnya. Sekarang bagian yang kedua itu Compass School. Jadi sekolah ini menggunakan kompas. Tadi suhu
Su Chong itu menggunakan namanya luopan. Luopan itu yang dia pegang itu nanti kita akan lihat di sini. Jadi fokusnya adalah menempatkan arah daripada energi itu mengalir ya. Dia menggunakan luopan itu. Fokusnya juga penempatan daripada waktu untuk suatu kejadian supaya bertemu dengan aliran daripada qi itu. Jadi ini ditentukan oleh dua ya, ada kalender. Dan salah satu kalender ini kita gunakan yang ada sionya itu. Yang sio itu yang 12 ini, 12 terrestrial branches ini itu sio yang kan. Yang satu ini satu kalender yang lain, ini digabungkan dua kalender yang akan dibentuk. Nah, ini yang pertama kalendernya. Yang kedua ini yang kita lebih familiar ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat itu red itu kan tikus kan. Jadi ada tikus, kemudian yang bawah terakhir itu ada sio babi, dan ini bisa dihubungkan. Jadi tikus ini itu berarti yin, dan dia itu jam 11 sampai jam 1 itu masa-masa saatnya dia bagus. Dia dihubungkan dengan 5 unsur itu, dia sebenarnya adalah air. Jadi inilah yang kita sering dengar, dan kebetulan saya pernah dengar dari orang tua saya lahir 60-an, termasuk dalam ini kok ya, kok ini ayam. Jadi orang tua saya bisa bilang Anda itu mirip dengan ayam karena suka bekerja, tidak berhenti menceker-ceker. Jadi mereka itu mulai terpikirkan itu ayam itu apa itu. Jadi sio itu disesuaikan dengan orangnya. Memang kadang-kadang kita dengar ini agak lucu. Jadi daripada dua kalender ini digabungkan sehingga ada satu siklus itu 60 tahun ya. Jadi kalender itu siklusnya 60 tahun terus berputar tiap tahun, berubah terus. Nah, ini luopannya yang digunakan oleh tadi Su Chong itu digunakan untuk meramalkan arah dan waktu. Jadi di dalam ini, di tengah ini ada kompasnya. Kompasnya bisa menunjukkan arah, atas itu utara, bawah, selatan, kiri, barat, kemudian juga timur. Dan kompas ini di tengah ini adalah pusat daripada luopan atau pusat daripada jaga raya. Maka secara alkitabiah ini kita tidak bisa menerimanya ya, karena Tuhan itu sebagai pusat daripada segala daripada kita. Luopan ini tidak bisa kita percaya. Jadi ada 9 ring ini ya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian ini yang sering kita lihat, pakwa ya. Alat yang kedua ini pakwa. Pakwa ini digunakan oleh kedua sekolah. Sekolah yang pertama sekolah bentulahan, juga dengan sekolah kompas. Jadi di dalam pakwa ini yang sering kita lihat ini ada 8 arah, 8 kuadran, dan 8 aspirasi. Jadi aspirasi ini yang paling bawah ini entrance. Jadi entrance ini entrance rumah. Jadi kita sering melihat bahwa pakwa ini ditaruh di atas pintu rumah kan. Dan di tengah ini yang Tai Chi ini tadi kita sudah lihat itu diganti dengan mirror, diganti dengan kaca. Jadi tugas daripada kaca itu sebenarnya menolak energi negatif, juga untuk menguatkan energi positif. Jadi menolak energi negatif termasuk menolak semua yang jahat itu. Di tengah itu diganti dengan cermin ya, dengan kaca. Jadi saya mau juga bagikan sebentar lagi mengenai pakwa ini supaya bisa ada kontekstualnya. Jadi kita melihat itu setiap kuadran ini ada garis ya. Garis penuh itu berarti yang. Garis yang putus itu berarti yin. Jadi ini ada 3 triagram. Nanti ini digunakan juga untuk ramalan. Kita mulai daripada awal. Di bawah ini entrance ya. Di bawah ini entrance. Ini ditaruh di bagian rumah. Dan ini digunakan ya. Jadi digunakan. Jadi sesuai dengan arah daripada jarum jam, maka ini yang pertama ini pengetahuan. Jadi pas masuk ke rumah itu dia punya perabotan itu harus diatur. Jadi bagian pertama itu bagian pengetahuan. Jadi harus ada arah daripada qi ini mengalir di dalam ruangan itu. Jadi itu orang butuh pengetahuan itu disitulah ruangan itu harus adanya aliran daripada qi. Maka saya mau membagikan karena keluarga saya mempunyai usaha interior design di Batam.
Jadi suatu hari saya ke sana karena saya cuti sebentar lihat keluarga di sana. Jadi saya dibawa ke kliennya di suatu rumah di perumahan kompleks, dan di sanalah saya melihat ya. Memang keluarga saya tahu bahwa saya pendeta, tetapi hamba Tuhan, tetapi orang lain tidak tahu. Jadi saya pergi ke sana, saya melihat dan mendengar klien itu bicara dengan bebas dan menjelaskan bagaimana dia menginginkan perabot rumah itu dibuat. Jadi kita melihat rumahnya juga sama, harus menghadap ke selatan. Jadi dia punya perabot dibuat ya. Dibuat supaya untuk aliran chi itu bisa bekerja. Kemudian perabot itu juga dia tambahkan perabotnya supaya perabot itu diubah dengan waktu yang berbeda. Karena waktu berbeda, chi yang berbeda, dan perabotnya itu digeser atau diganti dengan perabot lain. Dan ini juga terjadi di Singapura, bahwa di perkantoran, bahwa perabot di perkantoran itu, meja-meja itu diganti tempatnya supaya disesuaikan dengan aliran daripada chi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam peramalan. Nah, di sini kita lihat ya. Saya yakin Bapak Ibu yang dari keturunan Tionghoa juga sering melihat ini. Ada buku namanya I Ching. I Ching ini sudah berada 5.000 tahun yang lalu ya. Buku panduan moral, dan di kirinya ini dari orang ini terdapat satu namanya yarrow stalk. Yarrow stalk itu seperti kayu ataupun bambu yang dibuat. Ini untuk ramalan. Kemudian yang bagian kanan ini kita lihat ada heksagram kan, ada 6 garis. Yang tadi sudah saya bicarakan. Yang ada garis putus itu yin dan yang dikombinasikan karena harus ada 6. Jadi setiap 6 itu kemudian harus dicari ya, harus dicari. Jadi saya melihat di sini ada 3 koin. Ya, 3 koin ini, lihat ada koin di bawah ini. 3 koin ini ada juga bentuk yin dan yang-nya. Jadi 3 koin itu dibuang ke tanah, dilihat permukaannya, kemudian ditulis dalam bentuk ini. 2 kali dibuat menjadi 6 jadi heksagram. Jadi heksagram ini dilihat di buku I Ching ini. Bagaimana jawabannya? Jadi diramal dengan buku I Ching ini. Jadi orang bisa melihat pertama peramalan dengan koin ini. Yang kedua dengan yarrow stalk ini, dengan bambu atau dengan kayu. Dan kayu ini digoyangkan supaya keluar ya, supaya keluar. Dan ini juga saya bicara langsung dengan orang Singapura di sini, bagaimana praktek mereka gunakan ini, sempei pakwa. Jadi sesudah diambil kayu itu, maka dia konfirmasikan lagi, dia berdoa, kemudian ini harus dibuang lagi. Kalau dia terbuka 2 gitu, bukan, harus 1 buka 1 tutup. Berarti Tuhannya itu atau dewannya itu approve, dan dia bisa memulainya melihat daripada kayu itu di buku itu, dan itu adalah hasil daripada ramalan, daripada suatu ramalan. Jadi praktik feng shui ini sampai sekarang bahwa harus memiliki pegunungan di belakang dan pegunungan dan bukit di belakang, dan di bagian dan pegunungan di samping, dan harus belakangnya harus utara dan depannya selatan. Tadi sudah kita lihat di dalam Istana Negara. Kemudian harus menjamin adanya aliran air. Ya, aliran air di depan itu ada sungai, tadi itu ada sungai mengalir arahnya dari barat ke timur. Kemudian garis lurus dan yang berkelok-kelok. Jadi sungai itu harus juga berkelok-kelok ya. Jadi ini aturannya. Kemudian harus dilihat juga arahnya dan kuadrannya daripada pakwa yang kita lihat tadi itu. Kita melihat dari segi Kristen bagaimana sekarang ini. Jadi dari segi geografis bahwa ini adalah di Cina, dan bagaimanakah pegunungan daripada di Amerika. Dan ini sudah sama sekali beda dan tidak berlaku lagi di sana. Jadi semua berkat itu yang mereka minta itu tergantung oleh pengaruh daripada planet, dari kalender-kalender itu dan arahnya. Kemudian daripada yang asli itu dibuat menjadi maya ya. Dibuat jadi maya, kemudian ada perputaran. The dynamic changes dan spin. Maksudnya perputaran daripada kalender itu berputar terus dan mereka harus mengikutinya. Kita melihat juga ada peralatan feng shui di rumah-rumah, dan ini juga memiliki setiap feng shui peralatan ini memiliki setiap kegunaannya.
Yaitu yang pertama ini penempatan kristal ya, penempatan daripada kristal, dan juga dia punya lonceng ya. Lonceng, kita nanti ada loncengnya. Kalau kristal itu untuk perlindungan, kekuatan, dan energi positif ya. Kemudian juga di sini ada money plant, ada nanti ada fotonya. Kemudian bambu. Bambu ini supaya rezeki ya, ada 2 batang, 3 batang sampai 21 batang. Kemudian mereka itu juga memelihara ikan-ikan emas, ikan emas dan ikan arowana. Jadi ikan arowana ini waktu saya di Medan saya pernah lihat, orang bilang namanya angkim lem. Ya, ikan yang sangat mahal, dan ikan ini bisa membuat murah rezeki dan membawa kekayaan ya. Kemudian kita akan melihat juga ada penempatan air mancur. Jadi kalau tidak ada sungai, dibuat air mancur, dan kita lihat foto daripada PCU ya. Nah, ini yang pertama kita lihat di rumah. Di sini ada lonceng ya. Lonceng ini menguatkan positif energi dan juga menghancurkan semua energi. Ditempatkan di tempat yang lebih gelap dari rumah untuk meningkatkan daripada energi. Okey, kemudian ini juga orang-orang taruh di rumah money plant yang mengartikan bahwa pertumbuhan. Ya, kemudian untuk kekayaan juga. Jadi banyak orang taruh di rumah-rumah ya, supaya ada rezeki, banyak uangnya. Kemudian goldfish. Di sini ada ikan emas, dan ini melambangkan rezeki dan energi di rumah yang mereka tinggal. Dan ini juga ada kombinasinya. Jadi ada ikan emas ya, ada kombinasinya 8 dengan 1 ikan emas yang warna hitam. Jadi di kombinasi ini memberikan mereka sesuatu yang sempurna ya, well energizer ini. Kemudian ada PCU ini. PCU ini kita sering juga lihat di rumah-rumah. Ini ditaruh menghadapkan ke pintu. Dia akan keluar dan mencari uang dan kekayaan kepada pemiliknya ya. Jadi ada PCU di sini. Kemudian kita melihat apakah Feng Shui itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Apakah Feng Shui itu ilmiah? Jadi kita melihat yang pertama itu astrologi versus astronomi. Jadi Feng Shui ini bukan astronomi ya. Jadi astrologi ini melihat perbintangan dan melihat dia punya kalender dan melihat juga tanggal lahir orang, kemudian dihitung dengan luapan itu supaya orang itu diberkati. Jadi ini tidak ada suatu pembuktian kecuali astronomi ya. Astronomi kita di dalam sejarah gereja ada seorang namanya Galileo Galilei. Jadi dia seorang pendeta, dia yang menemukan heliocentris, bahwa bumi ini adalah mengelilingi matahari. Jadi ini astronomi, ini sains, tetapi Feng Shui ini astrologi. Jadi dia bukan sains. Kemudian kalau kita ketemu dengan suhu Feng Shui ini, mereka akan mengatakan mereka memiliki rumus dan juga mereka punya kalkulasinya. Tetapi bukan berarti formula dan kalkulasi itu bisa menentukan bahwa itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Jadi belum ada pembuktian. Kita belajar sains di SD, SMP, SMA. Di SMA kita pernah belajar relativitas Einstein, dan itu dibuktikan bahwa apa yang dikatakan aksioma itu, yang dia tuliskan rumus itu ternyata benar dan bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga itu pseudoscience. Jadi berarti ini Feng Shui ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu. Dan ini saya menuliskan pantheism. Pantheism ini berarti mereka ini memahami doktrin yang mengidentifikasikan Tuhan dengan jagat raya. Jadi orang-orang yang mempercayai Feng Shui ini, mereka percaya bahwa jagat raya itu sebagai sesuatu yang berkuasa seperti Tuhan. Jadi secara implisit itu mereka percaya panteisme. Kemudian dari Kristen, dari pandangan Kristen, bagaimana ini? Kita sering melihat banyak orang yang telah menjadi Kristen.
mulanya dia bukan Kristen, jadi awal-awal hidupnya itu mereka itu masih hidup dan juga mengikuti daripada aturan feng shui ini. Jadi Alkitab secara jelas tidak mengizinkan orang Kristen untuk mengikuti feng shui. Jadi kita melihat ini Deuteronomi ini kitab ulangan. Jadi kitab ulangan ini di Perjanjian Lama, dan yang diulang itu hukum itu harus kita ulang, kita baca-baca terus supaya kita bisa mentaatinya. Jadi di sini kita dilarang untuk mencoba dabbling di occult, itu mencoba-coba itu mengenai ketakulan. Jadi tidak boleh. Dan apabila orang melaksanakan itu berarti itu kekejian bagi Tuhan dan dilarang keras oleh Tuhan. Dan sebenarnya pada saat itu tertulis kitab ulangan itu pada tahun 1400-an ya, sebelum Masehi. Jadi sudah lama juga bahwa ramalan itu sudah ada pada zaman yang begitu lama juga ya. Saat itu sudah ada orang, makanya Tuhan juga memberikan larangan kepada umatnya untuk tidak mengikuti atau mempercayai ramalan yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus menempatkan kita punya kepercayaan di dalam Tuhan, yaitu di Filipi dan di Matius. Kita tidak perlu khawatir, tapi kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Dan kita juga mau di dalam Matius 6 ayat 33 ini, kita carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, kita setiap hari harus merenungkan dan mentaati firman Tuhan. Dan juga harus bisa membedakan yang baik dan jahat seperti yang tertulis dari Tesalonika. Kemudian yang terakhir saya mau membahas mengenai feng shui dan penginjilan. Jadi saya ketemu banyak orang di Singapura yang mereka percaya feng shui, percaya ramalan. Jadi bagaimana kita mencari titik kesamaan dengan orang-orang yang percaya dengan feng shui ataupun ramalan. Jadi sebenarnya mereka itu mempercayai kuasa yang tidak berkepribadian, ya. Jadi itu tahu itu kuasa yang tidak berkepribadian, tetapi kita memiliki Tuhan yang berkepribadian dan dapat berkomunikasi kepada kita. Dan Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang monoton, tapi Tuhan juga terus menopang. Pada saat kita bisa hidup saat ini, berarti Tuhan juga masih mengendalikan tata surya kita. Jadi jarak antara bumi kita dengan matahari itu sudah ada. Apabila terlampau dekat dengan matahari, maka kita gosong jadi barbecue. Kemudian apabila kita terlampau jauh, maka kita semua akan menjadi dingin, menjadi putih. Jadi aturan itu Tuhan sudah mengendalikan jarak kita dengan matahari, ya. Semua sudah diatur, Tuhan kendalikan semuanya, siang malam semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita itu membawa mereka ke dalam kebenaran. Kemudian saya barusan ngomong tadi sore dengan teman-teman di sini bahwa mereka itu sebenarnya hidup di dalam kekhawatiran. Di saat pandemi ini saya bertambah banyak teman ya di Facebook saya, orang yang tidak saya bicara tiba-tiba bisa bilang, "Oh, saya sudah PHK." Berarti dia khawatir. Jadi banyak orang khawatir ini, mereka juga mencari ramalan ya, sebagaimana supaya Tuhan bisa membuka jalan kepada mereka. Mereka banyak juga pergi ke Kelantan juga mencari ramalan yang seperti yang tadi saya temukan, yang saya jabarkan tadi itu orang itu. Dengan demikian juga kita bisa menginjili mereka. Jadi titik temunya itu bahwa mereka sudah tahu apa itu kuasa yang lebih besar daripada mereka. Kita bisa membawa kepada mereka itu siapa sebenarnya Tuhan kita, Allah Tritunggal kita yang menebus kita. Dan kita juga bisa terus membawa kepada mereka bahwa hidup ini bukan hanya untuk berkat saja, tapi hidup kita ini adalah hidup untuk kekekalan. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya, sampai di sini saja kita punya seminar. Dan selamat ya, Anda sudah selesai dasar daripada buku ini. Kemudian sebelumnya Anda juga webinar sebelumnya Anda sudah selesai satu buku. Jadi sudah dua buku. Ini dah dasarnya. Dan saya ada tambahkan tadi dari kontekstualisasinya. Jadi saya akan menyerahkan kepada moderator dan pertanyaannya diarahkan khusus kepada feng shui saja supaya kita lebih konsentrasi kepada topik ini. Saya serahkan kepada moderator.
Silakan. Contoh Albert bisa hidupkan mulai sesi tanya jawab. Ya, sorry ya, tadi rupanya termute. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bisa diajukan melalui chatting. Waktu kita masih ada, kita sampai ke pukul 21.00. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya langsung kami berikan kesempatan. Oh, lewat chat juga boleh ya. Lewat chat juga boleh, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung unmute saja, langsung unmute sendiri, langsung bisa bertanya. Selamat malam Bapak Bapak Utomo. Saya mau nanya, tadi kan Bapak ada bilang di bagian belakang itu hadap ke utara, bagian depan juga hadap ke selatan ya Pak ya? Betul. Nah, sebab saya mau tanya, kalau yang saya tahu itu kalau misalnya rumah itu kalau bagian depannya lah kan, itu kalau nggak salah itu harus matahari terbit ya, berarti sebelah timur kan? Apakah selama ini saya salah gitu ya? Terima kasih. Ya, jadi itu matahari terbit dan terbenam tidak menentukan daripada feng shui. Jadi feng shui itu kalau menurut dari sekolah yang pertama itu sekolah bentuk lahan itu tempatnya itu memang mereka harus menuju ke depan. Jadi yang pintu depan itu harus ditujukan kepada selatan dan pintu rumah belakang itu menuju ke utara. Jadi itu mereka sengaja tujukan itu dan itu tidak berhubungan dengan naik atau turunnya daripada matahari terbit atau terbenam. Jadi mereka gunakan lopan itu di tengah itu mereka terus ukur tuh. Itu suhu itu datang ke tempat dia ukur pintunya harus di mana, pintu belakangnya di mana, kiri kanannya. Dan itu juga karena sekarang virtual kan. Sekarang juga di Kota Medan ya yang ada tuh ya gunung-gunung Sibaya. Jadi terlampau jauh. Jadi seperti di Singapura ini pun sekarang gunungnya nggak ada gunung, yang ada aja bukit. Itu pun bukitnya itu cuma satu atau dua, itu banyak. Jadi rumah itu mereka bangun seperti yang di belakang rumah itu kan seharusnya ada gunung. Maka gunung itu mereka buat apa? Mereka buat tembok. Jadi tembok itu seperti gunung kan di belakang itu. Jadi tembok itu yang menjadi salah satu simbol bagi rumah mereka, dan di depan tembok itu rumah mereka, rumah yang tepat untuk mereka tinggali. Ya, begitu Bu. Pak Pendeta, Ya, silakan. mungkin dalam pikiran banyak juga anggota jemaat mengenai feng shui ini, Ya. yaitu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya numpang tanya, ada nggak bagian-bagian dari feng shui yang memang itu pasti bertentangan dengan iman Kristen, tetapi ada nggak yang secara ilmiah sebenarnya ada hal yang baik juga dari dalam feng shui, bukan secara iman tapi secara ilmiah. Ya. Misalnya ada yang apa ya, ini apakah feng shui atau tradisi
misalnya kalau ada rumah yang cucuk sate, katanya itu kan nggak bagus. Ya. Tapi secara ilmiah memang betul juga itu nggak bagus. Ada beberapa hal-hal yang memang itu nggak cocok. Atau ada hal-hal yang lain nggak yang mungkin Pak Utomo lebih mendalami yang bisa menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Ya, shalom ya, Boksu Boksu senior kita. Saya tahun 80-an saya udah ketemu Boksu. Hari ini bisa muncul, puji Tuhan ya. Jadi suatu pertanyaan yang bagus. Jadi ada hal yang bisa diterima dan ada hal yang tidak bisa diterima. Jadi kita juga harus bisa melihat dari segi ekologi ya. Dari segi ekologi juga ini sama sekali tidak bertentangan ya. Jadi tidak ada hal juga yang tidak bertentangan. Seperti satu hal itu dari sungai kan. Sungai itu yang lebih bagus itu yang mana? Berkelok atau yang lurus? Kalau lurus itu dia punya tenaga yang besar maka terkikis. Jadi secara ekologi sungai itu seharusnya berkelok lebih bagus. Jadi pengikisan itu tidak terjadi yang pertama. Yang kedua itu coba lihat. Sungai yang ada kelok-kelok itu daerah pinggirnya itu lebih subur. Karena banyak hal itu berhenti dia. Tidak lewat saja tetapi bahan-bahan yang dari atas turun ke bawah itu berhenti. Jadi kita melihat juga ada hal yang positif. Suatu pertanyaan yang bagus dari Pendeta Paulus ini bahwa fungsi ini juga ada hal yang bagus. Jadi ada hal ekologi yang kita bisa pelajari. Juga masalah tusuk sate itu yang dimension itu yang juga kemungkinan besar adalah bisa. Dan bisa juga maksudnya kalau ada orang yang membuat penelitian baik itu, jadi bisa membuktikannya. Jadi salah satu pembuktian saya bilang itu ekologi. Jadi dia bisa membuat sesuatu yang baik itu. Jadi kita melihat ada hal positif juga selain daripada fungsi itu sebagai sesuatu hal untuk memberikan berkat. Ya, terima kasih ya Boksu telah mengingatkan kita ada hal yang positif dari fungsi ini. Terima kasih. Ya, silakan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Pak Hotman Jagian. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Maaf, saya tadi terlambat masuk. Ya. Saya tidak mengikuti dari awal bagaimana percakapan kita. Pengalaman kami melayani di jemaat yang mayoritas Chinese, saya melihat, saya udah dengar suara saya belum? Ya, dengar. Udah dengar ya. Silakan. Pengalaman kami melayani di jemaat yang mayoritas Chinese, seringkali kami berhadapan dengan majelis bahkan jemaat yang notabene-nya sudah Kristen, ya, tapi masih mempercayai Feng Shui ini. Nah, ketika kita coba dialog dengan mereka, berdasarkan pemahaman saya, mereka katakan ini tradisi nenek moyang mereka, kan? Sehingga tidak menyalahi dari kekristenan. Nah, salah satu contoh, ada jemaat dia bangun rumah, setelah dia tempati 3-5 tahun, itu tembok dia robah posisinya. Ya, dia berharap dengan merubah tembok ini akan memberikan nasib yang bagus lah baginya, kan begitu. Ternyata suatu saat ada gempa, tembok ini yang menimpa anaknya meninggal dunia. Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta Cipto Utomo, bagaimana bisa kita membedakan Feng Shui itu dari perspektif tradisi, ya, dan tradisi, ya, pengajaran kita sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan masuknya kekristenan itu bisa dari faktor budaya, tradisi. Apakah Feng Shui bisa dipakai sebagai mediator atau sebagai mediasi memasukkan kekristenan? Yang kedua, bagaimana kita tanpa merubah tradisi Feng Shui ini, tetapi kekristenan masuk atau dapat diterima oleh mereka? Itu dulu Pak Cipto. Ya, suatu pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini pertanyaan juga bukan hanya di sini, tapi bisa berkelanjutan. Jadi
saya akan memberikan suatu hasil riset ya. Riset orang Singapura kuliah di S3 di Asbury. Jadi dia khusus membuat riset ini bagi orang Kristen yang barusan jadi Kristen berapa proporsi. Dia membuat juga orang Kristen yang juga telah menjadi Kristen tetapi dia masih mempraktekkan ini. Jadi ada suatu hal yang terjadi, ini terjadi di Singapura, bahwa ada orang naik motor ya, dia jatuh, kemudian dia jatuh, dia menjadi hilang ingatan, dia tiba-tiba dia bisa bersembunyi. Jadi suatu hari dia dibawa oleh keluarganya, ini keluarganya Kristen, semua Kristen, tapi Kristen nominal, dibawa ke dukun ya. Jadi orang yang sakit ini sebenarnya orang pikir ini sudah sakit jiwa ya kan. Jadi dia dibawa ke satu dukun. Jadi dukun ini memberikan minuman supaya dia pulang. Tapi orang gila ini dilaporkan ke gereja dia, keluarga ini. Dia bilang, saya sakit, mengapa dibawa ke dukun? Sebenarnya kita orang Kristen ini dibawa ke dukun. Itulah sebenarnya yang terjadi. Sama juga dengan fungsi. Orang Kristen berapa tahun? Maka kita juga mempertanyakan orang juga. Apakah itu pertobatan itu ada di dalam diri mereka? Berarti mereka itu ada Kristen-Kristen ikutan yang tidak betul-betul mendalami kekristenan itu sendiri. Dan jarang terus menggali berhubungan dekat dengan Tuhan. Satu yang penting. Kemudian hal yang kedua yang saya mau lihat itu bagaimana kekristenan ini menebus daripada budaya Tionghoa ini. Ya kan? Kita sudah melihat begitu banyak misionaris yang masuk. Termasuk Matteo Ricci itu. Dia masuk, dia menemukan Feng Shui di sana. Dia langsung juga melihat bahwa itu salah satu tantangan bagi kekristenan. Sama juga dengan Bapak, Ibu, dan saya juga termasuk pendeta yang mempunyai tugas berat bagaimana membimbing kita punya jemaat supaya mereka teguh di dalam Kristus. Dan mengambil keputusan untuk mendisiplinkan mereka yang telah menjauhkan iman mereka dengan percaya kepada Feng Shui. Dan saya juga merasakan tadi terkejut kalau tembok itu jatuh dan tembok itu juga menjadi sesuatu yang mematikan anaknya mereka. Jadi mengapa tembok itu dibuat? Mengapa percaya kepada tembok itu? Jadi saya melihat hal yang demikian itu kita bisa masuk. Semua perspektif yang ada kalau Tuhan mau menebus itu kita bisa buat. Sebelumnya kita pernah bicara mengenai Imlek. Dan Imlek itu sudah kita kristenisasi kan. Dan setelah itu kita terima dengan baik. Bagaimana dengan Feng Shui? Maka orang taruh Feng Shui itu taruh segala hal apabila kita di dalam keluarga yang seorang jadi Kristen, yang lainnya itu masih ada seperti ikan-ikan emas, tidak apa-apa. Itu ikan emas itu biasa. Seperti tumbuh-tumbuhan di rumah itu tidak apa-apa. Kita terima semua dan kita bisa membawa. Dan di dalam hal ini kita sebagai pendeta ini juga kita bagaimana kita ini membawa jemaat kita ya. Mungkin kehidupan kita ini terlampau santai sehingga jemaat kita ini pun lengah ya. Maka itu spiritual formation-nya pun kita tidak betul-betul melihatnya sehingga mereka bisa jauh. Bagaimana kita punya cell group supaya kita bisa kembangkan supaya mereka bisa bertumbuh dan mengetahui bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Dan kita juga harus peringatkan bahwa apa yang terjadi di dalam sejarah bahwa orang yang percaya kepada kuasa lain ataupun orang yang percaya kepada ramalan, dan itu hukumannya cukup berat kan, seperti pada saat Musa dia naik ke gunung, kemudian dia turun, dia lihat orang semuanya sudah menyembah golden calf ya. Jadi itu sesuatu kekejian, maka dibunuh kan, itu dibunuh. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang telah menduakan Tuhan itu? Maka Tuhan kita yang keji, Tuhan kita itu akan menghukum mereka juga. Jadi berikan juga pandangan ini kepada mereka dengan bimbingan yang benar kepada jemaat kita. Jadi pertanyaan ini berkelanjutan dan nanti saya akan kasih disertasi S3 mengenai hal tersebut. Dan saya tahu Pak Hotman adalah dari akademi bisa menjabarkan dengan lanjut dan membagikannya dengan teman-teman sejawat dengan kita mengenai riset yang diadakan di Singapura, orang-orang Kristen yang masih praktek dengan Feng Shui itu ya. Pertanyaannya yang bagus.
Terima kasih Pak Cipto. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh saya bertanya, Pak? Silakan, Pendeta Prasarowan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sucipto untuk kesempatannya. Ya. Saya hanya mau bertanya singkat saja, bagaimana observasi Pak Pendeta melihat pengambilan keputusannya dalam hubungannya dengan usia saat seseorang itu ataupun individu itu di belakangnya ataupun melatar belakanginya adalah culture itu sendiri yang mungkin saja itu ada hubungannya dengan Feng Shui. Maksud saya demikian. Saya melihat bahwa para senior yang sudah tua sangat sulit sekali mengambil keputusan. Dan lebih mengatakan, oh dari sisi gerejanya, oh itu gereja yang tradisional. Kenapa? Mereka Chinese tradisional. Sangat sulit sekali mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu lebih kepada culture-nya atau lebih kepada mereka sulit untuk berubah karena sudah karena usia. Kita tahu bahwa kalau di gereja metodis di Singapura itu untuk mengambil satu keputusan ataupun satu perubahan itu sangat sulit sekali, ya sangat sulit sekali dan mengambil keputusannya mengambil waktu yang lama sekali. Kira-kira apakah ada hubungannya dengan demikian, Pak Pendeta? Terima kasih. Ya. Suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita ini sebenarnya yang mendasari ini adalah hidup di dalam gelap dan hidup di dalam terang. Jadi ini sering yang menjadi observasi kepada kita setiap saat ya. Jadi saya pergi ke rumah orang yang di Batam itu ya. Kelihatannya saya melihat semua ijazahnya ada STMT ya. STMT. Jadi kemudian saya lihat, wah ini orang ini terpelajar. Tapi kita lihat terpelajar tetapi hidupnya di dalam kegelapan, tertutup. Uang habis untuk perabot, ada dengung-dengung ya. Coba dimatikan ya apanya dulu. Yahoo-nya dulu. Ya, Yahoo-nya tutup, matikan dulu. Jadi saya melihat ini hidup di dalam kegelapan. Jadi pertanyaannya cukup jelas, bagaimana kita yang mengambil keputusan akan hal demikian dengan orang-orang yang masih ke dalam gereja kita, hidup masih di dalam kegelapan. Jadi khususnya itu ya kita tahu bahwa orang-orang tua kita itu yang lahir tahun 40-an, mereka itu masih sebenarnya hidup itu masih secara kulturnya memang terbawa oleh kulturnya. Dan mereka sahabat-sahabat mereka itu juga masih yang bukan Kristen. Jadi mereka berbicara di kedai kopi di mana mereka itu membicarakan feng shui juga, maka terikut. Tetapi kita juga berusaha juga dengan orang tua kita ini lebih sabar dan menjelaskan kepada mereka dan mengambil keputusan yang lebih gentle approach, yang lebih lemah lembut untuk membawa mereka supaya mereka itu juga menjadi taat seperti anak-anak mereka yang taat. Saya memahami bahwa hal ini tidak gitu mudah menghadapi ya orang-orang tua kita ini yang hidupnya masih di dalam kultur-kultur sebelumnya gitu. Itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Prasarowan. Baik, Pak Cip, ini ada pertanyaan dari YouTube, demikian juga dari Zoom, hampir mirip pertanyaan, saya satukan saja ya. Ya. Yang pertama dari saudara atau saudari Soci ini bertanya, kalau orang Kristen boleh nggak suruh orang ke rumah lihat feng shui tentang rumah kita? Kemudian dari Pak Desnan hampir bersamaan, pertanyaan hampir mirip, bagaimana kalau ada feng shui yang benar ada terjadi dialami orang Kristen, sehingga orang Tionghoa yang sudah Kristen jadi percaya kepada feng shui itu, dan akhirnya percaya 50-50 terhadap feng shui dan juga kepada kekristenan, khususnya dikaitkan dengan ramalan. Ya. Jadi
pertanyaan pertama itu kita bisa jawab bahwa orang Kristen tadi kita lihat di ulangan sudah kita tidak boleh ya. Jadi itu kekejian, sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh mengundang siapa saja termasuk suhu feng shui, termasuk itu tangki-tangki itu tidak boleh ya. Saya orang Medan, saya orang pergi ke tangki minta hutau itu tidak boleh ya. Cukup membahayakan karena itu bisa membuat amarah Tuhan itu. Jadi saya yang pertama tidak boleh. Yang kedua itu orang Kristen yang juga hidup dengan feng shui dan ramalan. Dua itu juga tidak boleh dilaksanakan, ya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang tegas untuk hal itu, bahwa kita tidak boleh mencoba-coba, ataupun walaupun itu ada orang yang alami dan orang itu diberkati. Dan saya harus mengatakan bahwa saya telah banyak mendengar ya, keluarga-keluarga saya, papa mama saya, sampai mereka suatu hari mereka bilang sama saya, sudahlah semuanya dibuang, buat apa lagi percaya itu. Itu termasuk feng shui juga. Dan saya mau memberikan suatu contoh yang sangat menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi bayangkanlah satu keluarga Tionghoa ini, papanya meninggal ya. Jadi dibuat dia punya kuburan itu. Jadi sesudah meninggal mungkin 5 tahun, anaknya semuanya itu jatuh miskin. Jadi mereka berpikir bahwa tempat daripada kuburan itu tidak bagus. Maka kuburan itu digeser, dirubah supaya mereka tuh mendapatkan berkat. Tetapi ternyata tidak juga kan. Karena itu kan astrologi, tidak bisa, sama saja. Jadi bagaimana hal yang demikian itu bisa menyesatkan orang ya. Jadi ya hal-hal seperti kuburan itu diputar-putar, dipindah-pindah itu kan tidak sesuatu hal yang bagus. Jadi itu supaya jangan terjadi. Jadi kita harus bisa menjelaskan juga secara kognitif kepada mereka bahwa feng shui itu tidak masuk di dalam ilmiah, tidak bisa dibuktikan. Sedangkan yin dan yang tidak bisa dibuktikan, qi juga tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kalender itu ataupun sio itu, tanggal lahir itu juga bisa menentukan menentukan destiny daripada seseorang itu. Jadi begitulah jawaban saya. Kemudian yang kedua, apa kaitannya feng shui dengan yin dan yang? Apa korelasinya, Pak? Ya. Jadi ini salah satu daripada prinsip yang paling mendasar. Karena yin dan yang ini mereka mau mencapai suatu keseimbangan. Jadi orang sehat itu yin dan yang-nya harus seimbang. Jadi mereka harus menempatkannya itu. Ya, jadi orangnya lahir itu kan ada tadi tertulis ada yin dan yang. Maka dia harus dikompensate dengan keadaan lingkungan itu yang. Nah, begitulah. Jadi harus ada keseimbangan. Orang lahir sudah ada yin dan yang juga. Jadi lingkungan itu juga harus dibuat untuk mengkompensate dia punya suasana menjadi stabil, seperti yang saya tunjukkan di Tai Chi itu diagram itu. Tidak bisa yin saja memenuhi, maka orangnya itu tidak diberkati atau orangnya akan sakit. Jadi harus dipastikan bahwa di tempatnya itu ada hal lain yang bisa mengkompensate sehingga ada kestabilan yin dan yang pada orang tersebut. Juga saya mau mengatakan juga itu juga diaplikasikan kepada akupuntur ya. Jadi prinsip akupuntur itu yin dan yang dalam tubuh orang itu. Jadi mereka berusaha bagaimana kestabilan yin dan yang itu tercapai di tubuh orang itu sehingga orang itu sehat. Nah, itulah kira-kiranya pendekatan yang saya bisa jelaskan supaya bisa dipahami. Ya, berkaitan dengan penjelasan dari Pak Pendeta, ini ada pertanyaan yang menyambung. Apakah orang Kristen yang mencari Shinsei untuk pengobatan alternatif tradisional, terutama seperti yang Pak Pendeta baru jelaskan tentang kusuk atau yang sejenisnya, bukankah pengobatan Shinsei itu juga memakai pandangan yin dan yang itu? Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanya di webinar yang lalu kan. Di webinar lalu semuanya lengkap kan. Jadi komprehensif yang lalu seharusnya yang lalu itu juga ya, maksudnya tuina kusuk ya, itu semuanya ada Taoismenya.
Jadi kalau ditanya secara pribadi, saya tidak rekomendasi itu. Jadi seharusnya pertanyaan ini di masa yang lalu, semua yang berbau dengan Taoisme itu kita hindari ya. Jangan kita ikuti. Walaupun banyak orang bisa melihat, oh di sini tidak ada ritualnya, tetapi falsafah di balik itu ada Taoismenya itu. Dan itu bisa membawa seseorang percaya kepada Taoisme itu daripada percaya kepada penyembuhan daripada Kristus, ya kan? Ya. Nah, begitu jawabannya. Kalau begitu Pak Pendeta, untuk pengobatan akupuntur, apakah orang Kristen boleh lakukan itu? Ya. Kita melihat akupuntur ya. Seharusnya ini pertanyaan di tradisi yang lalu. Jadi kita melihat akupuntur ini sudah menjadi suatu bagian daripada sains yang digunakan di barat ya. Jadi walaupun belum ada penemuan apa tuh yin dan yang, tetapi mereka melihat efeknya itu. Jadi saya harus mengatakan bagaimana kalau kita punya anggota gereja yang itu ahli akupuntur. Ya, jadi cukup sulit ya mempercayai Yesus dan mempercayai Taoisme di dalam pekerjaan dia itu bertolak belakang. Bagaimana itu? Dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi dari awalnya kita lihat juga dari sini saya itu tidak bisa. Jadi untuk yang kesana juga kita tidak rekomendasi. Jadi kita lebih rekomendasi untuk yang ke barat daripada ke akupuntur itu, karena ada falsafah yang dibalik itu, yang kita melihat bahwa itu juga menjadi hal yang bisa membuat orang itu juga menjadi percaya daripada falsafah tersebut. Jadi kita melihat orang sakit juga, memang saya tidak mengatakan bahwa pengobatan alternatif itu tidak bagus, tidak. Seperti herbal itu bagus, semuanya ada manfaat yang besar. Bahkan keluarga saya kan juga sebagian juga orang ahli akupuntur juga. Tetapi yang saya takutkan itu bahwa mereka akan mempercayai falsafah di belakangnya itu, dan itu tidak menjadi satu hal yang baik bagi kita semua. Itu yang saya bicarakan. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Kemudian ini ada dari Saudari Elizabeth. Malam Pak Cipto, bagaimana menurut Bapak tentang pertanyaan dapur di rumah itu posisinya harus arah masaknya adalah mengarah ke dalam, bukan keluar? Terima kasih, Bos. Wow. Jadi suatu pertanyaan mengenai asapnya ini juga tidak dimasukkan di dalam prinsip daripada feng shui. Feng shui itu. Jadi hanya rumahnya saja yang menghadap. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia punya asap-asapnya itu. Sama sekali tidak ada. Yang penting rumahnya, pintu depannya mengarah kemana dan pintu belakangnya mana. Jadi asapnya tidak termasuk dalam kategori daripada prinsip-prinsip atau konsep yang ada daripada feng shui itu. Mungkin pertanyaan begini, Pak Cip, itu dapurnya itu, maksud dia dapur untuk memasak itu mengarah ke dalam, bukan keluar arahnya. Apakah boleh pemahamannya seperti itu? Jadi interior yang dalam itu dapur tidak bisa dipastikan. Jadi arah kemana itu pun tidak bisa dipastikan itu. Jadi kalau orang yang undang-undang dia punya suhu feng shui itu, maka dia akan datang, dia melihat bagaimana aliran. Jadi dia bawa pakwa ya. Pakwa itu dibawa, jadi dia arahkan bangun ruangan ini untuk apa. Jadi ada 8 aspirasi itu di mana. Yang mana mau dikembangkan. Jadi dilihat itu aliran qi di sana. Jadi ya suhu itu yang lebih tahu dan kita tidak perlu mengikutinya. Yang kita pentingkan itu asapnya bisa keluar dari rumah dan kita bisa makan dengan sehat saja. Itu yang sangat penting saya rasa saat ini. Dan itu feng shui itu tidak perlu kita ikuti bagaimana mereka mengalirkan aliran daripada qi itu, saya lihatnya. Begitu yang bisa saya jawab.
Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau ada orang yang punya bakat atau talenta bisa akupuntur tanpa ada kaitannya dengan falsafat Taoisme itu? Bolehkah orang Kristen datang kepadanya? Dan kalau boleh, bagaimana kita membedakannya dengan yang ada kaitannya dengan Taoisme? Mohon penjelasan dari Pendeta Reng. Ya. Satu lagi pertanyaan dari webinar yang lalu. Maka saat ini seperti di Prancis ada juga institut akupuntur kan yang terkenal, sudah lama di sana, dan mereka menghasilkan juga jurusan kedokteran barat, kedokteran timur, dan mereka memberikan gelar kedokteran sama juga dengan Singapura. Jadi bagaimanapun ya, jadi ini kedokteran ini bukan sesuatu yang mudah seperti potong memotong atau apa, itu harus ada izinnya. Jadi harus ada izinnya, mereka harus melewati ujian-ujian negara seperti di Singapura harus ada ujiannya. Tetapi tetap saja akupuntur itu berasal daripada falsafah, daripada Taoisme. Dia itu bukan seperti kedokteran barat yang berdasarkan ilmu pengetahuan sains yang jelas. Ini tidak sama sekali. Taoisme ini tetap ada di dalam akupuntur itu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang langsung boleh silakan. Ya, silakan Pak Hotman. Bisa di-unmute Pak suaranya Pak. Ya, saya hanya mau berbagi, mungkin ini bisa membantu kita sekalian. Saya ambil dari buku mitologi Cina dalam kisah Alkitab. Begini dikatakan sini, bahwa Feng Shui itu adalah seni. Ya, Feng Shui itu adalah seni bagaimana cara hidup harmonis dengan alam. Ya. Kan begitu. Ya. Bukan menaklukkan alam, karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan supaya menaklukkan alam atau bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 demikian. Nah, kalau kita melihat apakah Feng Shui itu cocok dengan ajaran Alkitab? Ya, dari buku yang saya baca ini jelas tidak, ya. Tidak, itu bertentangan. Kenapa? Dalam praktek Feng Shui kita sudah melibatkan banyak praktek okultisme, mistis, penyembahan berhala. Di samping praktek Feng Shui lebih bersifat menenteramkan roh-roh jahat di tempat atau lokasi tersebut, seperti yang dikatakan di gunung-gunung, di bukit-bukit, di sungai, ya. Nah, seperti dengan memajang pakua ya, pakua, kristal, seruling, akuarium, memberi sesajen dan sebagainya untuk menenteramkan roh-roh jahat tersebut. Nah, sementara cara yang Alkitab ya katakan tanpa kompromi, berdoa, mengikat dan mengusir setan dengan nama dan darah Yesus yang berkuasa. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kalau melihat dari statement ini, ya jelas kalau menurut saya, pemahaman saya sebagai orang Batak, ya dari latar belakang budaya Batak yang pernah melayani di jemaat China, ya berarti Feng Shui ini bertentangan dengan Alkitab. Nah, oleh karena itu saya mencoba sambungkan tadi dari sudut kognitif pengetahuan, ya. Kognitif pengetahuan. Bagaimana kita melihat Feng Shui ini sebagai bagian daripada kebutuhan manusia. Jadi coba kita selaraskan dulu dari pandangan teologi atau dogmatika itu bertentangan. Tapi dari segi kognitif pengetahuan manusia, masih banyak manusia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya terikat dengan Feng Shui. Ya, terima kasih Pak Pendeta Cipto. Oke, ya. Bagus testimoninya. Bagus. Ya. Oke, lanjutkan lagi moderator. Ya,
Ini berikutnya. Bila seorang Kristen terdiagnosis, bisa dengar ya Pak ya? Ya. Silakan. Bila seorang Kristen terdiagnosis terjadi dislokasi tulang dan tidak bisa sembuh dengan pengobatan dokter, dan lalu kemudian dia mencari chiropraktor, akhirnya dia sembuh. Lalu apakah hal ini salah? Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya. Jadi sangat menarik kan? Chiropractor. Chiropractor itu sensei ya, dia bukan gelar kedokterannya bukan sama dengan gelar kedokteran barat. Jadi gelarnya itu sama dengan orang-orang yang lulus daripada sekolah-sekolah sekolah kedokteran timur, yaitu namanya chiropractor ya. Jadi di Singapura banyak juga. Jadi orang yang tulang belakangnya bengkok bisa dilurusi, semua dislokasi itu pun bisa dibuat. Jadi kalau sejauh yang saya lihat ini ya mereka tidak menggunakan sistem daripada Taoisme ya, mereka hanya menarik ya, mereka mempunyai keahlian terus menarik sampai lurus ya. Dislokasi itu baik, itu tidak ada masalah dengan chiropractor itu sepanjang tidak melanggar atau yang ada falsafah Taoisme-nya itu. Jadi saya pikir itu tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Itu saja. Oke, silakan berikutnya. Ya, ini pertanyaan dari saya ya, Bu Su ya. Silakan. Ya, seperti tadi sudah Rev Cipto juga jelaskan tentang hubungan Feng Shui dengan ekologi, itu kita secara kekristenan bisa terima ya. Ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya orang yang sudah menjadi Kristen, lalu dia memanggil orang yang ahli Feng Shui untuk melihat kondisi rumahnya, lalu merubah rumahnya, kondisi rumahnya sesuai dengan Feng Shui yang ada, tapi pemahaman dia mengambil dari sisi ekologinya, bukan dari astrologinya. Apakah itu boleh diizinkan? Karena kita pasti jumpai jemaat yang seperti ini. Ya. Kira-kira bagaimana kita menanggapinya, Pak? Ya. Cukup bagus pertanyaannya yang. Jadi pertanyaannya itu di mana borderline-nya, demarkasinya ya. Satu hal ekologi, satu hal itu falsafahnya bertentangan dengan Kristen. Jadi saya masih sangat meyakini bahwa Qi itu adalah suatu kuasa. Dan juga satu pertanyaan ya. Satu hal ini sebelum selesai hari ini kita harus bahas dulu ini. Apakah Feng Shui ini demonik? Ini harus kita jawab dulu. Apakah Feng Shui ini demonik? Maksudnya ada pengaruh-pengaruh setannya itu. Ya, jadi itu harus kita lihat ya. Jawabannya ada. Ya, sampai sekarang kita pelajari itu memang ada demoniknya itu. Jadi kita juga membicarakan dengan jemaat kita itu mengapa kita harus memanggil suhu yang dari suhu Feng Shui itu. Bukankah ahli-ahli yang lain bisa membuat suatu tempat itu lebih bagus? Ada interior designer kan? Keluarga saya arsitek, jadi dia buat rumah yang bagus, semuanya bisa dingin, semua bisa dibuatnya dan tidak perlu dengan Feng Shui. Jadi dengan hal demikian kita bisa bicarakan dengan jemaat yang ada. Ya, saya tahu hal ini juga sensitif, jadi kita bawakan mereka secara kognitif. Kita jelaskan dengan baik pada mereka bahwa kita tidak bisa mengikuti aturan daripada aliran Qi itu. Qi itu berhubungan dengan Tao ya. Tao itu siapa? Mereka harus tahu dengan jelas. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau tidak ada, baik. Kita Malam, Bu Su. Oh ya, silakan. Malam Pak Albert. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Bu Su, tadi saya yang nanya tentang arah dapur itu sebenarnya bukan asap sih. Sebenarnya adalah cara masak kita. Oke. Cara masak kita. Jadi cara masak itu kan ada yang arah cara masak kita loh. Kalau misalnya, nah kan kalau kita masak itu pegang spatula itu kan gini tuh. Nah itu arah masaknya itu kata orang si
menurut kata orang ya, itu cara masaknya harus mengarah ke dalam bukan keluar gitu. Itu bagaimana? Oke. Makasih. Sekarang baru jelas ya. Sekarang saya baru jelas pertanyaannya. Tadi saya belum tangkap jelas. Jadi itu goncengan ya. Jadi kita lihat goncengannya. Goncengannya itu kalau naik arah keluar, itu menurut feng shui itu dibuang, rezekinya dibuang keluar. Jadi dia harus ke dalam. Jadi ke dalam berarti dia turun kan, turun ke kuali itu. Dan ini dipraktekkan di Singapura. Pernah dengar itu roda yang besar itu, Singapore Flyer, kan ada kan roda besar itu kita naik diputar kan? Itu pun dibuat supaya dia bilang rezekinya jangan terlempar ke Batam. Jadi itu putarannya itu harus tidak boleh searah dengan arah jarum jam, maka itu akan pergi ke Batam. Jadi harus dibalik supaya dia kembali ke Singapura, rezekinya ke Singapura bukan mengarah ke Batam. Itu rodanya yang besar itu Singapore Flyer. Sama halnya itu juga aplikasinya dengan di rumah itu. Dia pegang centong itu kan, centong itu harus dia punya itu turun ke dalam kuali itu supaya rezeki itu tidak keluar. Jadi tidak boleh angkat ke atas, jadi dia keluar dari rumah itu, dari rezeki itu. Itu adalah suatu ketakutan. Tidak pernah ada yang terjadi itu. Jadi kita Ibu Elizabeth ini kita harus lihat itu sama sekali tidak mempengaruhi ya. Jadi semuanya kita kerjakan, kita manusia bebas ya. Rezeki ya Tuhan kasih lah. Tidak perlu takut rezeki itu hilang. Kalau memang Tuhan kasih ya kasihlah. Kita pun bekerja keras ya kan untuk kehidupan kita. Jadi itu memang konsep daripada feng shui dan kita harapkan ibu-ibu tidak mengikutinya. Yang penting kita di rumah ini bisa menikmati masakan yang enak dari ibu-ibu di rumah lah ya. Oke, itu saja Bu Elizabeth. Baik, sudah menjawab ya Bu Elizabeth. Baik Pak Cip, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Dari pertanyaan dari Saudara Daniel Gan. Alkitab Chinese menerjemahkan logos di Yohanes 1 ayat 1 dengan tau, dengan kata tau. Apakah kedua kata ini mempunyai hubungan? Atau mungkinkah penafsir Chinese menerjemahkannya secara intensional untuk suatu maksud? Mungkin Mbak Su pernah mendalami hal ini, mohon pencerahannya. Ya. Suatu pertanyaan yang sering dipertanyakan kan, apakah tahu itu sama dengan logos? Jadi orang mulai menyamakan tahu dengan logos, tapi ternyata logos dengan tahu itu beda. Jadi kalau kita melihat dari segi mata orang Tionghoa, itu logos itu bukan tertuju kepada firman yang Yesus itu, yang logos yang menjadi manusia itu, bukan. Jadi tahu itu adalah suatu kekuatan yang dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Lao Tzu tidak bisa menjelaskan, itu kan ada dalam salah satu, tidak bisa. Jadi itu beda. Tetapi kita orang Kristen ini kita meminjam istilah tahu dan kita jadi Kristenkan itu. Makanya ada Chuan Tao ya kan. Di tahu itu kita jadikan jadi Injil itu. Jadi supaya katanya ada di dalam bahasa kekristenan kita, maka kita ambil tahu itu. Tetapi kalau tahu sesungguhnya kan beda kan. Kekuatan itu beda dengan logos itu, logos firman yang menjadi manusia itu sama sekali beda. Tetapi kita lihat, kita bisa melihat itu, kita itu hanya menggunakan kata tahu itu supaya kekristenan kita itu bisa masuk ke dalam budaya Tionghoa. Sesudah masuk baru kita jelaskan apa sesungguhnya tahu itu logos itu ya kan. Jadi itulah maksudnya. Jadi itu beda, tetapi kita gunakan kata itu kita tujukan ke logos. Tetapi makna daripada aslinya itu sama sekali beda. Logos yang di Alkitab kita dengan tahu yang dimaksud dalam pemikiran ahli-ahli filsafat dari Cina itu. Baik, terima kasih Pak Cip. Sebelumnya kita akan minta Pendeta Paulus Subianto untuk membawakan menutup seminar kita melalui doa. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Paulus. Baik, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini, ketika kami boleh bersama-sama memikirkan dan juga bersama-sama menganalisa masalah tradisi Tionghoa mengenai feng shui, yang banyak hal yang kami harus dan memperoleh pengertian yang lebih jelas bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami perlu lebih jeli melihat sehingga kami tidak disesatkan oleh banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami syukuri untuk hamba Tuhan, Pendeta Sucipto Utomo, kiranya Tuhan berkati dia dan keluarga, dan juga kami semuanya, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang melindungi. Kami percaya di dalam Tuhan, kami boleh dilindungi, dan kami boleh melalui saat-saat yang berat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.